Selamat pagi, siang, dan malam Bapak Wahyutama selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi politik di era digital. Baik, pada kesempatan kali ini saya Rizky Saputra akan memaparkan atau mempresentasikan hasil UTS yang telah saya kerjakan dengan judul Kajian Kasus Gejolak Internal Keraton Surakarta pasca wafatnya Pakubuwono XIII yang akan dianalisis dengan teori use and gratification 2.0 dan teori selective exposure. Latar belakang dari kasus ini yaitu munculnya dualisme kepemimpinan di Keraton Surakarta pasca wafatnya Susuhunan Pakubuwono XIII, yang dimana kedua putra Pakubuwono XIII, yakni Kanjeng Gusti Pangeran Harya KGPH Hangabehi dan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom KGPAA Hamengkunegoro alias Gusti Purbaya, sama-sama ditetapkan jadi Pakubuwono ke-14 oleh pihak yang berbeda dari masing-masing internal keraton itu sendiri. Kemudian kasus ini viral di media sosial, terutama di TikTok, Instagram, dan YouTube dengan jutaan tayangan serta komentar publik, di mana konten-konten itu masing-masing menggunakan tagar seperti tagar Keraton Solo, tagar perebutan tahta, tagar Raja Kembar, dan tagar budaya Jawa yang trending khususnya di TikTok. Dan akun yang sering mengunggah diantaranya yang saya ambil salah satunya di IG itu ada Visit Surakarta dan TikTok ada Radar Solo. Kita lihat di screenshot dari profil akun Radar Solo di TikTok. Ini secara intensif memberitakan mengenai pemberitaan tentang Keraton Surakarta. Banyak konten-kontennya yang memberitakan mengenai khusus Keraton Surakarta. Kemudian akan saya analisis dengan dua teori tadi. Yang pertama, teori use and gratification 2.0 yang sebelumnya Katz dan Blumler-Gurevich menjelaskan mengapa individu secara aktif memilih media tertentu untuk memenuhi kebutuhan personal, sosial, dan psikologisnya. Yang kemudian teori ini dikembangkan lagi oleh Sundar dan Peres mengikuti perkembangan teknologi yang menyatakan bahwa gratifikasi tidak hanya berasal dari kebutuhan pengguna, tetapi juga diciptakan oleh affordance teknologi atau media itu sendiri. Sundar dan Limperos membagi 4 kelompok utama dalam using gratification 2.0 ini. Yang pertama, modality. Media sosial menyediakan elemen visual, audio, teks, dan format multimodal yang mempengaruhi cara pengguna memahami kasus. Dua, agensi. Sejauh mana pengguna dapat memilih, mengatur, dan membuat konten sendiri. Ketiga, interactivity. Pengguna tidak hanya menonton, tetapi berinteraksi, merespon, dan berpartisipasi dalam alur informasi. Keempat, navigability, bagaimana platform membantu pengguna menemukan, mengurutkan, dan memilih informasi sesuai minatnya. Berikut tabel analisis yang saya analisis berdasarkan 4 kelompok utama tadi. Pertama, modality, gratifikasi yang diciptakan yaitu realisme, estetika budaya, novelty atau kebaruan, atau dan sensasi hadir secara langsung. Poin analisisnya yaitu video prosesi adat dan visual keraton membuat publik merasa berada dalam konflik tersebut. Foto pewaris abdi dalam dan simbol adat memperkuat realisme informasi. Kemudian estetika budaya Jawa menarik minat publik, meningkatkan konsumsi konten keraton. Kemudian publik lebih cepat terikat dengan isu karena penyajian visual yang kuat. Kedua, agensi. Klasifikasi yang diciptakan itu voice control, personalisasi opini, dan co-creation. Poin analisisnya itu publik membuat dan menyebarkan opini mengenai siapa pewaris sah. Kemudian pendukung kubu masing-masing putra mahkota memakai media untuk memperkuat klaim legitimasi mereka. Kemudian influencer sejarah budaya menjadi aktor penting dalam memproduksi narasi publik. Kemudian publik merasa berperan dalam menentukan persepsi umum tentang suksesi keraton. Tiga, interactivity. Gratifikasi yang diciptakan yaitu responsif, emotional venting, social interaction, dan dynamic control.
Poin analisisnya itu publik aktif berkomentar, berdebat, dan memberi dukungan di media sosial. Ini kita lihat dari konten-konten itu pada kolom komentarnya banyak dari audiens yang mengutarakan dukungannya, responnya terhadap eh, konflik ini. Misalnya mereka mendukung salah satu putra mahkota Angabehi, mereka akan mengutarakannya pada kolom komentar. Begitu juga untuk putra mahkota Purbaya juga pendukungnya akan mengutarakan dukungannya di kolom komentar. Selanjutnya, setiap postingan tentang konflik memicu diskusi panjang, meningkatkan engagement. Ini kita bisa lihat dalam kolom komentar itu, misalnya pada salah satu komentar, pasti di bawahnya ada tautan-tautan komentar lainnya yang merespon dari komentar sebelumnya. Itu misalnya komentar mendukung salah satu putra mahkota, maka di bawahnya itu bisa jadi respon-respon kontra atau pro dari komentar itu. Dan selanjutnya fitur komentar dan like memberi ruang untuk pelepasan emosi. Selanjutnya kubu keraton dapat merespons secara langsung atau cepat mempengaruhi opini publik secara real time dengan merespon juga secara langsung di akun kolom komentarnya itu juga. Dan navigability, gratifikasi yang diciptakan yaitu eksplorasi mendalam, variety seeking, browsing, satisfaction, dan membangun kerangka pemahaman. Poin analisisnya itu publik mudah menelusuri silsilah sejarah penobatan dan arsip keraton melalui berita dan artikel budaya. Pengguna dapat berpindah secara eh, keinginan mereka untuk mencari informasi lebih lengkapnya antar sumber seperti dari media nasional, akun keraton, akademisi, dan arsip budaya. Dia memungkinkan publik menyusun pemahaman kompleks soal garis keturunan dan perebutan tata, dan publik merasakan kesenangan dari proses investigasi budaya dan sejarah. Jadi dengan perkembangan zaman ini kita akan mudah atau dipermudahkan oleh teknologi untuk mencari informasi-informasi yang kita mau. Misalnya contoh kita yang mencari informasi mengenai silsilah keratonan, atau sejarah penobatannya atau konflik-konflik yang terjadi sebelumnya itu bisa dicari cara lengkap di internet. Tinggal kita searching, maka akan muncul secara lengkap mengenai informasi-informasi tersebut. Dan dari inilah kita merasakan kesenangan yang muncul dari proses-proses yang kita lakukan ini. Karena ikut berpartisipasi langsung dalam konflik ini dan memberi respon dan opini mengenai konflik ini. Kemudian saya akan menganalisisnya menggunakan teori selective exposure, di mana selective exposure adalah kecenderungan individu untuk lebih memilih informasi yang sejalan dengan sikap, nilai, atau preferensi yang sudah dimiliki sebelumnya, lalu menghindari informasi yang bertentangan. Pada beberapa media seperti TikTok dan Instagram, kita dapat melihat konten-konten yang sesuai dengan keinginan kita, konten yang sering kita lihat, like, share, save, atau yang sering kita komentari, maka akan muncul pada beranda media sosial kita, atau biasa disebut For Your Page atau FYP. Ini terjadi karena kedua platform tersebut menggunakan algoritma yang secara otomatis memilih konten-konten yang sering kita interaksi untuk ditampilkan kembali atau dicari konten-konten selanjutnya yang berhubungan dengan konten yang kita interaksi tadi. Ini tabel analisis yang saya analisis berdasarkan bentuk-bentuk selective exposure. Yang pertama ada approach, memilih informasi yang kita sukai. Audiens menonton konten yang mendukung salah satu putra mahkota. Pada tahap ini kita sudah memilih apa yang kita sukai. Misalnya kita fokus mencari atau menonton konten-konten mengenai salah satu putra mahkota. Misalnya putra mahkota Hangabehi, maka kita akan fokus mencari siapa itu Hangabehi, terus apa silsilahnya selanjutnya. Konten-konten itu akan kita fokus cari di media kita. Dan kedua, avoidance, menghindari informasi yang tidak sejalan. Audiens melewati video yang membela pihak lain. Pada tahap ini kita akan melewati atau scroll secara cepat konten-konten yang tidak kita sukai, seperti konten-konten dari putra mahkota sebelah yang tidak kita dukung. Tiga, attention,
Fokus pada detail menguatkan pendapat. Pendukung putra mahkota A akan fokus pada potongan yang menunjukkan bukti legitimasi putra mahkota A sebagai penerus yang layak. Begitu juga sebaliknya untuk pendukung putra mahkota B, mereka akan fokus mencari potongan yang menunjukkan bukti legitimasi putra mahkota B lah yang sebagai penerus selanjutnya. Keempat, retention, mengingat informasi atau konten yang sesuai preferensi. Audiens menyimpan informasi atau konten yang berisikan kutipan video dari bukti yang memperkuat pilihan mereka, seperti menyimpan kutipan video pernyataan tokoh keraton yang menjelaskan putra mahkota A atau B layak menjadi sultan selanjutnya. Interpretation, menafsirkan sesuai keyakinan audiens. Konten netral dipaksa cocok dengan narasi tertentu, seperti jika ada video netral yang hanya menjelaskan prosedur adat, pendukung salah satu pihak akan menafsirkan sebagai bukti kuat bahwa pihaknya yang berhak untuk melanjutkan tahta selanjutnya. Dan algorithmic exposure. Algoritma hanya menampilkan dari satu sisi apa yang disukai. Ini sejalan dengan interaksi kita terhadap media, maka algoritma media hanya akan menampilkan konten-konten yang kita sukai di beranda kita. Misalnya kita suka mengenai Purbaya, maka informasi atau konten-konten selanjutnya itulah yang keluar adalah mengenai Purbaya saja. Jadi tidak ada mengenai yang lainnya. Jadi konten-konten yang kita scroll selanjutnya pasti akan sama dengan konten-konten yang kita interaksi sebelumnya. Kesimpulan dari eh, analisis kasus ini, yang pertama dari teori use and gratification 2.0, konflik internal yang terjadi di Keraton Surakarta meluas menjadi perhatian nasional atau meluas keluar Surakarta. Ini dikarenakan media sosial menghadirkan bentuk gratifikasi baru yang mendorong keterlibatan masyarakat terlebih terlibat lebih jauh dibandingkan media konvensional. Kemudian berdasarkan teori selective exposure, teori ini berperan dalam membentuk persepsi publik mengenai konflik internal Kesultanan Surakarta. Selain pilihan pribadi atas konten yang dilihat, peran algoritma platform juga mendorong agar publik lebih fokus pada konten yang sering mereka interaksi, sehingga paparan informasi bersifat homogen dan menjadikan informasi konflik keraton ini terpolarisasi di ruang digital. Baik, sekian. Terima kasih atas perhatiannya dari paparan saya mengenai konflik internal Keraton Surakarta ini. Apabila ada salah kata, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Selamat pagi, siang, dan malam, Bapak Wahyu.